kemudian tadi kan disebutkan bahwa di sini udah ada posisinya ya, ada lengkungnya, ada arahnya. Karena tadi ini adalah untuk mempertahankan dari serangkaian case yang sudah dilakukan Dr. Anin tadi untuk memperbaiki, dan ini kan mempertahankan posisi yang terakhir, dan tujuannya juga untuk stretching. Jadi otomatis karena stretching berarti memang ada posisi yang harus disesuaikan karena memang ada target jaringan-jaringan tertentu yang kita stretching. Jadi mungkin kalau misalnya tadi CTAP kan pertama kakinya agak ke bawah kemudian melengkung ke dalam. Nah makanya kenapa jadi harus serangkaian? Karena kalau tidak serangkaian ini maka posisi stretching tadi tidak kita capai. Nah dengan posisi ini kok tiba-tiba kakinya lecet, lambungnya kan ke sana tadi ya. Jadi sebenarnya idealnya ketika sepatu itu pas fit untuk si kaki si anak, maka sebenarnya tidak ada lecet. Nah, ketika ada lecet itu kan menjadi evaluasi buat kita. Jadi ini bukan ngomongin bagus nggak bagus. Kadang kalau bagus pun, tapi kalau nggak pas kan ya tetap bikin mencederai ya kalau tidak tepat. Nah, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu dengan anak yang menggunakan sepatu kemudian ada lecet, maka kita akan evaluasi. Lecetnya nih areanya area mana? Kira-kira kenapa? Bagaimana dengan sepatunya? Apakah ukurannya sudah pas atau belum? Ataukah ada sesuatu yang harusnya itu bisa fit nempel tapi dia enggak, akhirnya dia gerak-gerak dan lain sebagainya. Jadi ketika menemukan sesuatu ini tanda, oh berarti ada something nih. Dan itu harus kita evaluasi, kita nilai dengan kondisi sepatunya, apakah perlu disesuaikan, dan tentunya nanti apa yang harus disesuaikan nanti akan dilihat dari evaluasi dari kaki si anak dengan kondisi sepatu. Jadi kita bukan ngomongin bahan atau kualitas, tapi ngomongin ini sudah tepat apa belum. Ketika belum ada yang tepat, maka kita harus tetap evaluasi. Makanya terkadang kita juga edukasi ke orang tua, karena kan ketika dipakai itu kan cuma dipasang sebentar ya, padahal dibawa pulang kan dibawa tidur segala macam. Kita sudah mengedukasikan kepada orang tua ketika ada permasalahan apakah sepatunya lepas, karena kan tujuannya targetnya ketika menggunakan sepatu kakinya benar-benar nempel, benar-benar terpasang dengan baik dan tidak lepas. Nah ketika ada nggak usah lecet, lepas aja, apalagi kalau ada lecet kita akan minta orang tua untuk kontrol, jadi tidak menunggu lama tapi segera, karena harapan kita penggunaan ini di awal kan memang efektif 23 jam. Ketika orang tua menunda maka kan penggunaannya kan jadi tidak sesuai anjuran. Jadi ya kita akan evaluasi dengan kondisi tersebut. Oke. Terima kasih Dr. Maida. Nah sekarang Mas Ardian ya, kebetulan bertanggung jawab terhadap sepatu gitu ya, bahwa ternyata banyak hal yang membuat lecet gitu. Mau dijelaskan dari sisi Mas Ardian? Ya terima kasih, pertanyaan yang bagus banget, dan ini agak sulit ya Pak. Ya, kalau yang sering terjadi kenapa kalau saat pemakaian FAB ini atau biasa ibu-ibu itu menyebutnya sepatu itu mengakibatkan kaki anak lecet. Kaki anak lecet itu umumnya terjadi karena adanya gesekan. Jadi posisi kaki itu tidak fit menempel di sepatunya. Jadi saat pemakaian, saat fitting, saat coba memakai sepatu ini banyak disepelekan karena cuma pakai sepatu saya bisa di rumah, karena kan di FAB ini ada detail-detail posisi yang harus diperhatikan dengan baik atau dengan benar yang seringkali terlewat. Itu kesalahan buat kami juga sebagai bahan evaluasi. Dan ini saat ibu-ibu, saya sering menjumpai bahwa di rumah sakit ortopedi saat setelah gips terakhir dilepas itu dari kliniknya ortopedi pediatri dan klinik Dr. Anin, Dr. Maida itu diarahkan ke tempat kami untuk melakukan fitting. Di situ itu nggak usah terburu-buru, yakinkan bahwa nanti bisa melakukan dengan baik di rumah. Jadi seringnya sudah diarahkan ke tempat kami, cuma pakai sepatu, ini gampang nanti. Nah, itu nanti sampai di rumah bingung, kok jadi kaki anak saya lecet, kenapa kok ini jinjit? Nah, itu makanya diyakinkan saat di fitting, proses fitting ini penting sekali bahwa kaki itu benar-benar menempel sempurna tumitnya di area belakang sisi bawah. Saya tunjukkan di area ini.
yang bisa dilihat kalau detailnya di sepatunya jenisnya di rumah sakit ortopedi ada area lubang di belakang atau biasanya dokter Anung menyebut inspection holes. Nah itu harus menempel sempurna di sini. Nah untuk mengeceknya ini sudah fit atau belum, ini kakinya di atas di sini di atas sepatunya ini dipegang, ini ditarik dengan perlahan. Ini kalau dari inspection hole-nya ini enggak ada pergeseran, nggak ada di sini nggak ada pergeseran, ini berarti kakinya fit atau dilihat dari area depan. Di area depan di sini karena desainnya terbuka di area depan sepatu, jadi di sini kakinya itu tidak mundur atau tidak ada pergeseran, berarti ini kakinya posisinya fit. Tapi kalau ini belum menempel sempurna di belakang, di bawah, dan ini masih ada pergeseran, probabilitas atau kemungkinan terjadinya lecet itu tinggi. Karena apa? Karena kaki itu tergesek-gesek dengan sabuk, dengan kulit, area-area yang lain, dan banyak faktor juga yang lainnya seperti kaos kakinya, jenisnya yang harus katun, kemudian kondisi kaki yang harusnya kering, kemudian tidak memberikan lotion dan lain sebagainya. Dan edukasi seperti itu sebenarnya sudah banyak kami sampaikan bersama semua tim yang terkait dengan tata laksana ini, tetapi ini kelihatannya sepele, sering diabaikan dan sering jadi masalah juga buat kita semua di sini. Gitu.